Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Semangat hari ini? Semangat. Biasa sekali harus semangat ya hari ini untuk mengawali pembelajaran kita nih tentang terkait teks deskripsi. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang ingin untuk memimpin doa? Boleh acungkan tangannya. Panca. Ayo, apakah ada? Boleh, ayo siapa saja? Tuh, baiklah, Panca. Silakan untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan. Baik, terima kasih Panca yang sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau minta kepada anak-anak semuanya, coba lihat kanan kirinya apakah ada temannya atau tidak hadir. Siapa boleh langsung bicara? Ada. Siapa? Siapa? Oh, Rahma ada Bu. Rahma saya terlambat nih. Masih harus Rahma ya, Ibu catat terlebih dahulu. Ada siapa lagi? Cici. Kenapa? Sakit. Baik, apakah ada lagi? Sudah tidak ada. Sebelumnya kita doakan terlebih dahulu kepada untuk Cici untuk segera sehat kembali. Amin. Rahma di depan. Oh, di depan. Yaudah, nanti masuk saja ya namanya. Baik, semoga tadi Cici segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran bersama kita lagi ya. Kita doakan. Ya, baik, boleh Rahma, silakan masuk Rahma. Ya, duduk kembali ya Rahma. Ya, langsung duduk ya teman-teman. Ya, silakan sok duduk aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mengenalkan kembali. Kemarin kita sudah belajar terkait pengenalan objek. Nah, kemarin juga Ibu sudah meminta teman-teman dan semuanya anak-anak di sini untuk mengamati benda. Nah, kemarin ada yang mengatakan terkait pensil. Pensil itu seperti apa, ukurannya dan juga warnanya. Nah, dengan begitu anak-anak di sini sudah bisa menjelaskan terkait objek. Ibu sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan memperlihatkan sesuatu kepada anak-anak semuanya. Apakah ini terlihat di depan? Terlihat. Dan apakah terlihat di belakang? Terlihat. Kira-kira ini gambar apa ya teman-teman? Apa? Enggak. Apel. Nah, ini berwarna apa ya apelnya? Kira-kira apakah bentuknya besar atau kecil? Besar atau kecil nih? Oh ya betul, bisa digenggam ya oleh anak-anak semuanya. Nah, apakah ada yang pernah mencoba apel? Seperti apa rasanya? Ada asam ya, betul. Nah, setelah mencoba apel ini, apakah anak-anak semuanya ingin mencoba kembali terkait apel ini? Apakah di sini ada yang belum pernah mencoba apel? Coba tangannya. Aku soalnya makannya anggur terus. Masya Allah sekali. Nanti coba ya, jangan anggur terus ya Salma. Kita coba buah-buahan lain seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, jadi yang tadi sudah dilakukan oleh anak-anak seperti melihat objek yang ada di depan dan juga melihat ini tuh apa. Ini tuh ada apel terus berwarna apa dan juga bentuknya seperti apa. Nah, ini tuh disebut mendeskripsikan. Nah, kita masuk sesuai dengan materi hari ini, yaitu terkait teks deskripsi.
Nah, sebelum itu, di sini Ibu akan menyampaikan terkait tujuan kita hari ini itu mau melakukan apa saja gitu kan. Nah, di sini kita itu akan melakukan pematerian ataupun memahami terkait teks deskripsi, pengertiannya seperti apa, terus juga ada tujuannya. Nah, dan lanjut ada ciri-ciri dan struktur dari teks deskripsi ini seperti apa. Nah, anak-anak di sini harus mampu menulis teks deskripsi itu seperti apa. Nah, nanti juga Ibu akan membagikan LKPD yang dilakukannya berkelompok ya anak-anak. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah panik cara membuatnya gimana. Tetapi anak-anak bisa mengerjakannya dengan teman-teman seperti itu. Baiklah, kita lanjut saja langsung ke materi. Nah, di sini ada perkenalan tokoh. Kita akan belajar dunia teks deskripsi bersama Aira dan juga Raya. Anak-anak semuanya bisa melihat di sini ada tokoh animasi anak kecil perempuan dan juga laki-laki ya anak-anak. Apakah bisa dilihat semuanya? Bisa, Ibu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan ya kepada anak-anak. Nah, di sini ada ciri-cirinya, terus nanti juga kita harus mengetahui terkait strukturnya seperti apa ya seperti itu. Baik, yang selanjutnya, nah di sini itu ada awal cerita. Nah di sini tuh Raya dan juga Aira menemukan peta ajaib, yaitu peta terkait teks deskripsi. Jadi kita akan menelaah apa itu teks deskripsi dan juga kita akan melihat contoh-contoh teks deskripsi itu seperti apa. Baik, yang selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian teks deskripsi. Tapi sebelum itu, Ibu mau anak-anak untuk mengamati terlebih dahulu apa yang kalian lihat di sini dan juga apa yang kalian dengar, bagaimana suasananya. Di sini Ibu mengambil contohnya ada pantai. Nah, anak-anak di sini nanti bisa melihat apa aja yang ada di pantai tersebut. Boleh yang selanjutnya? Nah, di sini itu ada teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan menggambarkan secara jelas dan rinci sehingga pembaca seolah dapat, nah di sini lihat, dapat melihat, dapat mendengar dan juga merasakannya. Nah, tadi kan sudah Ibu contohkan, ada pantai dan juga terlihat. Nah, di sini tuh pantai memiliki pasir putih yang lembut dan juga ombak biru yang berkilau. Nah, bisa lihat di sini ada pantainya. Ada pasir yang putih, apakah itu? Nah, dan juga di situ terlihat ada ombak biru yang berkilau dan juga angin yang terlihat dengan di sana ada objek burung ya anak-anak semuanya. Dengan begitu berarti udaranya itu sejuk sehingga banyak burung yang berterbangan seperti itu. Selanjutnya, nah di sini juga ada tujuan teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan objek dengan jelas. Yang kedua, membantu membaca membayangkan objek. Nah, yang ketiga, membuat pembaca seolah melihat langsung. Yang keempat, melatih kemampuan mengamati. Dan yang terakhir, membuat tulisan lebih hidup dan menarik. Gitu. Yang selanjutnya, nah kita langsung masuk ke dunia selanjutnya, yaitu ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang selanjutnya kita lihat yang pertama ada apa saja nih kira-kira. Di sini yang pertama, teks deskripsi fokus pada satu objek agar lebih jelas. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada apel. Ya, hanya satu objek saja bukan? Nah, jadi kita tuh fokusnya hanya kepada satu objek saja. Yang nanti objek ini dijelaskan berupa bisa tempat, juga hewan, tumbuhan, benda atau seseorang. Tadi Ibu mencontohkannya tumbuhan gitu seperti apel yang tadi udah Ibu sampaikan. Dan yang selanjutnya, yang kedua, ada menjelaskan ciri-ciri objek secara rinci. Nah, salah satu contohnya tadi, apelnya warnanya apa? Nah, itu dijelaskan. Warna merah, betul. Terus juga bentuknya seperti apa. Dan ini bisa apabila menggambarkan tempat, suasananya seperti apa. Dan keadaan objek yang dijelaskan seperti itu. Nah, semakin rinci penjelasan yang diberikan, semakin mudah membaca membayangkan objek dalam teks deskripsi ini. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, menggunakan kata sifat. Nah, anak-anak di sini bisa melihat ya seperti tadi rasanya ada yang bilang manis seperti itu, dan di sini juga masih ada ini terkait tadi pantainya indah ataupun besar, harum, lembut, dingin, masih banyak sebenarnya kata sifat lainnya.
Tetapi salah satu contohnya seperti ini. Dan yang selanjutnya, di sini ada terkait melibatkan panca indera. Nah, teks deskripsi menggunakan panca indera untuk menggambarkan objek. Nah, dengan begitu pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan objek yang dijelaskan. Maka dari itu tadi juga menanyakan rasanya tuh seperti apa. Berarti oleh pembaca gitu ya, yang dirasakan itu tuh seperti apa, dan yang dilihat itu bentuknya apa, apel itu. Nah, maka anak-anak harus mampu mendeskripsikannya seperti itu. Yang selanjutnya, nah kita langsung masuk ke bagian berikutnya, yaitu struktur teks deskripsi. Di sini terlihat ada 3 pintu, maka dari itu teks deskripsi ini memiliki struktur ada 3. Yang pertama kita langsung lihat saja. Pintu pertama nih ada pengenalan objek. Nah, pengenalan objek ini, nah kenapa teks langsung mengenalkan taman sekolah? Di sini salah satu contohnya adalah sekolahku memiliki taman yang indah dan bersih di depan. Kenapa langsung menuju ke sekolah? Berarti itu yang akan dijelaskan. Jadi inilah objeknya, berarti objeknya itu adalah sekolah dan juga taman seperti itu. Nah, karena ini bagian apa tadi itu bagian pengenalan objek, maka pembaca harus tahu terlebih dahulu objek apa yang akan diceritakan. Jadi fokusnya itu akan menjelaskan terkait apanya, apa sekolah atau tamannya, atau seperti tadi buah yang ibu jelaskan itu. Di bagian selanjutnya ada deskripsi bagian. Nah, di taman terdapat bunga mawar, contohnya seperti itu. Mawar melati dan bunga kertas yang berwarna-warni. Terus juga di sini di tengah taman tumbuh pohon mangga yang besar dan rindang. Nah, sekarang objeknya dijelaskan lebih rinci di bagian deskripsi bagian ini. Ada warna bunganya dan juga suasananya itu seperti apa. Jadi anak-anak bisa menggambarkan tempatnya itu seperti apa. Apakah bersih atau kotor. Nah, anak-anak bisa menjelaskan terkait hal itu. Nah, dengan penjelasan ini pembaca seperti bisa melihat dan merasakan langsung betul taman itu seperti apa. Nah, dari yang selanjutnya, yang terakhir ya anak-anak, di sini ada kesan atau penutup. Salah satu contohnya tadi kan sudah menjelaskan terkait sekolah dan juga taman. Nah, ini tuh apa sih perasaan dari kita ketika sudah melihat terkait sekolah dan taman yang begitu nyaman? Nah, apakah rasanya senang atau tidak mau datang lagi ke sekolah atau seperti apa? Nah, di sini dijelaskan di bagian ketiga ada kesan atau penutup. Nah, ini salah satu contohnya ada, aku senang berada di taman sekolahku karena suasananya sejuk, asri dan juga nyaman. Nah, kesan penulis membuat teks terasa lebih hangat dan menyenangkan untuk dibaca. Jadi kesannya itu seperti apa nanti dijelaskan di bagian kesan atau penutup seperti itu. Baik, yang selanjutnya, nah tadi kan di sini ibu mempunyai lagu nih anak-anak semuanya, agar anak-anak bisa lebih memahami dengan lagu. Tidak hanya menghafal saja gitu ya, tapi bisa dengan ada lirik dan juga iramanya. Nah, karena struktur teks deskripsi ini yang menentukan bagaimana cara nanti menulis teks deskripsi dengan baik dan benar, maka anak-anak harus hafal terlebih dahulu strukturnya itu seperti apa. Nah, maka dari itu ibu menyiapkan sebuah lagu untuk anak-anak nanti nyanyikan bersama ya. Apakah siap? Ya. Baik, langsung kita putar saja lagunya. Langsung baca bersama-sama ya. Langsung bukan aja boleh. Hari kita belajar struktur teks deskripsi. Ada 3 bagian yang harus dipahami. 1. Identifikasi, 2. Deskripsi bagian, yang ketiga dibuat atau besar. Di pelajaran struktur teks deskripsi ada 3 bagian yang harus dipahami. 1. Identifikasi, 2. Deskripsi bagian, yang ketiga
tujuan dan ciri-ciri, ada sampai terakhir ini ada struktur teks deskripsi. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum ibu masuk untuk membagikan LKPD-nya? Tidak. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Berarti dia sudah mengerti semuanya? Sudah. Ibu akan mulai membagikan LKPD kalau begitu. Sudah duduk per kelompok? Sudah. Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Kelompok satu mana? Oh, dari sini saja, baik. Kelompok dua. Sama-sama. Dan di sini ada puzzle yang anak-anak nanti harus rangkai ya sama teman-temannya. Baik, sebelum itu ibu akan jelaskan terkait LKPD-nya terlebih dahulu. Sudah ada LKPD-nya semuanya? Anak-anak, apakah sudah ada? Baik, yang pertama kita lihat terlebih dahulu. Sudah ada covernya di sini. Nah, di sini kita buka lembar keduanya. Boleh anak-anak buka? Nah, di sini ada identitas terlebih dahulu. Anak-anak isi nama kelompoknya apa, kelasnya, dan juga tanggal hari ini. Bu, sekarang tanggal berapa, Bu? 10. Jangan sampai ada yang salah ya. Baiklah anak-anak, di sini petunjuk pekerjaannya. Ada bacalah setiap struktur yang teliti, susun puzzle bersama kelompokmu. Nah, amati gambar yang telah terbentuk, lalu tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom yang tersedia. Ketika anak-anak sudah mendapatkan objek dari puzzle tersebut, langsung tulis pada kolomnya, yaitu kira-kira apa sih, ada pantai atau seperti apa, boleh anak-anak tulis. Nah, selanjutnya di slide yang ketiga ada peserta didik mencari kata sifat yang cocok. Nah, di sini anak-anak harus menulis kembali objeknya, lalu menuliskan terkait kata sifatnya apa yang sudah dilihat. Misalnya pantai itu bersih, indah, seperti itu. Terus juga ada sejuk dan segar, sesuai dengan puzzle yang sudah anak-anak terima ya, yang tadi dari ibu kasih. Dan juga yang kegiatan ketiga ada pengenalan objek. Nah, anak-anak bisa jelaskan. Misalnya yang tadi ibu di sini sudah mendapatkan puzzle-nya itu terkait pantai seperti ini. Nah, anak-anak langsung tuliskan saja pengenalan objeknya, pantai yang sangat indah dan juga bersih seperti itu, sesuai dengan gambarnya. Nah, langsung di situ tulis di deskripsi bagian pasir itu, misalnya di pantai itu ada pasir, jelaskan pasirnya seperti apa, dan juga terdapat pohon kelapa, misalnya ada apa saja, boleh dituliskan di deskripsi bagian secara rinci ya anak-anak. Dan juga ada pesan atau penutup. Misalnya pantainya itu sering dikunjungi, aku sangat suka sekali pantai. Saya boleh anak-anak isi di bagian pesan atau penutup. Nah, mungkin di sini yang terakhir ada refleksi ya anak-anak semuanya. Boleh ini terkait kekompakan dari kelompoknya masing-masing. Nanti langsung di checklist saja iya atau tidak atau seperti apa. Nah, dan juga nanti tulis pesan atau semangat kelompok di bagian akhir. Apakah dapat dipahami anak-anak semuanya? Baik, ibu akan berikan waktu terlebih dahulu kepada anak-anak. Apakah sudah? Sudah selesai. Boleh langsung dibuka, ada double ticknya ya anak-anak. Ya boleh. Apakah sudah? Ini tulis dengan ya. Ini jangan lupa ya. Ya kalau tidak bisa boleh, bebas saja. Baik sudah.
Baiklah, sekarang akan ada presentasi. Nah, Ibu mau minta satu kelompok saja untuk membacakan hasil dari kerja kelompoknya tadi. Boleh dari kelompok ini, silakan. Siapa perwakilannya? Anissa. Baik, Risma, ayo silakan. Ayo jangan malu-malu, Risma. Boleh dibacakan terlebih dahulu. Jadi kelompok kami namanya CIO. Aku sisik. Terus di sini ada puzzle, gambarnya taman bermain Ibu. Oh iya puzzle. Terus objeknya ada perosotan, pohon sama burung. Terus Burung ya. burung. Ya. Ada sifatnya ada indah, bersih dan sejuk Ibu. Terus itu apa Ibu? Kegiatan 3 ya. Nah, pengenalan objeknya di dekat rumahku terdapat taman bermain. Di rumah kalian ada taman enggak? Ada. Iya. Nanti main ke rumah aku ya. Terus deskripsi bagiannya di taman bermain tersebut terdapat perosotan, pohon dan burung. Terus kesan atau penutupnya itu di akhir ya Ibu ya. Ya. Itu aku sangat suka bermain di sana karena indah, bersih dan sejuk. Terus ini Ibu soalnya ada yang sama Iya, tidak apa-apa, satu saja. tidak apa-apa. Pertanyaan pertama, kelompok kami dapat menyusun puzzle dengan baik, tapi yang nyusunnya tadi anu doang. Nanti harus bantu ya. Ya, terus kelompok kami bekerja sama dengan kompak tapi akhirnya doang. Tidak apa-apa. Masih ada Kami dapat menemukan ciri-ciri objek pada gambar. Ya, semuanya bisa ya. Terus kelompok kami dapat menulis deskripsi dengan baik. Karena kami CIO. Terus pilihan kelompok kami senang karena kami melihat taman yang sejuk. Terus pesan kelompok, semangat kelompok CEO, semoga kita jadi CEO. Amin. Boleh tepuk tangannya dulu. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan LKPD bersama-sama dan di sini Ibu akan membacakan terkait kesimpulan yang sudah dipelajari hari ini terkait teks deskripsi. Jadi tadi kita sudah mempelajari terkait apa saja? Pengertian, selanjutnya ada struktur. Terus di sini ada apa lagi? Ciri-ciri, betul sekali. Dan terus ada apa lagi? Ya betul ya, tadi kita belajar menggunakan lagu seperti itu. Nah, teks deskripsi di sini membacakan kembali adalah teks yang menjelaskan suatu objek dengan jelas dan saya sehingga pembaca dapat membayangkan, melihat, mendengar atau merasakan objek tersebut seperti nyata. Nah, teks ini biasanya berfokus pada suatu objek menggunakan penjelasan yang rinci, memakai kata sifat dan melibatkan panca indera agar tulisan lebih hidup dan mudah dipahami. Dan juga struktur teks deskripsi terdiri dari bagian pengenalan objek, ada juga penjelasan detail tentang objek serta kesan atau pendapat penulis terhadap objek yang dijelaskan. Baik, tadi juga Ibu sudah melihat dari hasil LKPD anak-anak ya, dan di situ sudah paham terkait teks deskripsi. Maka dari itu, Ibu nanti akan memberikan bahan bacaan kembali terkait teks deskripsi, dan anak-anak di sini tidak ada yang remedial, jadi bagus semuanya nilainya. Semuanya. Nah, dan dengan pembelajaran tadi kita sudah mengetahui ya, dengan begitu anak-anak jangan sampai lupa lagi nanti ketika di rumah. Nanti langsung mendengarkan nyanyi yang tadi yang sudah Ibu paparkan ya. Boleh anak-anak didengarkan dan dinyanyikan kembali, boleh sekali. Nah, baik karena tadi sudah menjelaskan terkait teks deskripsi, maka pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari terkait teks narasi anak-anak semuanya. Nah, kita akan mengetahui teks narasi itu seperti apa dan juga apa saja sih strukturnya, apakah ada strukturnya atau ciri-ciri tertentu terkait teks narasi seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar teks narasi ya. Kalau untuk dibaca-baca atau ingatkan kembali Ibu terkait teks narasi seperti itu. Nah, karena tadi sudah diawali oleh doa, kita juga akan akhiri dengan doa kembali. Nah, apakah ada yang ingin mengacungkan tangan untuk memimpin doa?
sebelum kita istirahat. Ayo siapa? Ada ibu. Boleh? Salma atau Anu? Boleh, Salma. Silakan memimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman semua, mari sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Salma dan Ibu ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman anak-anak semuanya yang sudah berkontribusi gitu ya untuk pembelajaran hari ini, dan tadi juga kompak sekali dalam mengisi LKPD-nya, semuanya berkontribusi dan juga dapat menulis teks deskripsi. Sangat luar biasa. Ibu ajukan jempol untuk anak-anak semuanya. Boleh tepuk tangan.